Pemirsa, kian dekat dengan jadwal pendaftaran Pilkada 2024, beberapa partai politik sudah tertarik untuk mengusung figur publik termasuk artis untuk maju dalam kontestasi Pilkada tahun ini. Bermodalkan popularitas, para pesohor ini pun diharapkan mampu meraup suara atau kemenangan. Lantas apakah popularitas saja cukup untuk menjamin kemenangan dibandingkan kualitas dan kapasitas? Serta akankah Pilkada serentak hanya akan diramaikan dengan adu popularitas ketimbang adu ide dan gagasan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko dan Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa. Selamat pagi Mas Anang dan Kang Saan. Selamat pagi Marcel, Mas Anang, pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya ke Kang Saan terlebih dahulu. Kang Saan, sejauh ini Nasdem sudah memberikan beberapa rekomendasi termasuk untuk kalangan selebritas juga ya dari figur publik. Apa sebetulnya pertimbangan ketika memberikan rekomendasi untuk yang berlatar belakang artis? Ya, pertama gini, saya ingin sampaikan ya, ini hukum dasar dalam pilkada. Hukum dasar yang pertama dalam pilkada itu adalah tingkat keterkenalan, popularitas. Jadi nggak mungkin seseorang calon kepala daerah dengan popularitas yang kurang memadai, dia punya potensi untuk terpilih. Jadi rumusnya itu dikenal, disuka, dipilih. Dikenal belum tentu disuka, disuka juga belum tentu dipilih. Tapi base utamanya adalah dikenal dulu. Nah ini yang menjadi salah satu hukum utama dalam pilkada. Nah terkait dengan kalangan selebritas atau artis, dia sudah memiliki modal yang utama, yaitu modal keterkenalan. Jadi modal keterkenalan ini adalah modal yang utama, dan dalam konteks misalnya kita teori marketing, ini lumayan membutuhkan waktu yang cukup untuk mengupdate seseorang, mengupgrade seseorang itu memiliki keterkenalan yang cukup. Nah, maka umumnya para selebritas atau artis ini itu dijadikan booster bagi calon kepala daerahnya. Kenapa dijadikan booster bagi calon kepala daerahnya? Karena calon-calon kepala daerah misalnya apakah dia calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, mereka menyadari bahwa tingkat keterkenalan mereka di masyarakat itu kurang memadai. Maka butuh booster sampai titik tertentu masyarakat mengenal kepada mereka. Nah, ini poin yang pertama yang ingin disampaikan. Nah, terkait dengan itu, maka partai-partai apalagi di tengah persiapan yang sangat pendek. Ini kan di tahun 2024 ini kan persiapan pendek sekali. Ada Pilpres dulu di bulan Februari. Tahapan ini sampai PHPU-nya kemarin itu baru selesai di bulan-bulan Mei gitu dan sebagainya. Partai harus menyiapkan untuk pilkada, dan pilkadanya serentak secara nasional. Kalau dulu kan ada 3 fase, sehingga pilkada itu buat partai itu ada cukup waktu. Nah sekarang 514 tingkat 2 kabupaten kota. Artinya setidaknya partai kalau misalnya itu harus menyiapkan satu pasangan kira-kira mencari lebih dari 1.000 orang plus gubernur. Gubernur itu ada 37, berarti ada 37 pasang. Dengan waktu yang sangat mepet, maka pertimbangan, anggap aja pertimbangan instan dalam arti mereka mau dijadikan booster untuk calon kepala daerahnya, ya paling gampang mencari para artis yang mereka sudah memiliki modal utama. Modal utama yaitu terkenalan. Tapi kan yang utamanya kan calon kepala daerah. Misalnya saya contohkan untuk di Tangerang Selatan, calon kepala daerahnya itu calon wali kota Tangerang Selatannya itu kan Mas Reza Patria. Mas Reza Patria ya, ini kan sudah memiliki pengalaman di politik, anggota DPR RI, menjadi wakil gubernur di DKI. Yang kedua juga punya pengalaman di dunia organisasi. Untuk calon kepala daerahnya itu
udah memiliki, udah nggak diragukan kapasitasnya, terus juga kemampuan, proporsionalitasnya di bidang politik, itu nggak diragukan. Tapi menyadari memang membutuhkan tadi booster agar masyarakat tertarik. Jadi Oke. untuk menarik daya pilih masyarakat ya digandeng itu. Itulah salah satu pertimbangan-pertimbangan kenapa hari ini, pilkada kali Baik. ini banyak sekali yang namanya artis itu bermunculan. Oke, Kang Saan, jadi sebagai booster dan instan untuk daya pilih ya, tapi apakah nanti daya kerjanya ini juga sudah dipertimbangkan ketika merekomendasikan artis? Saya tanyakan ke Mas Anang. Mas Anang, ini bukan satu fenomena yang baru ya, artinya di setiap pemilu selalu saja ada sosok pesohor yang dicalonkan, bukan hanya kepala daerah, katakanlah pileg kemarin juga cukup banyak. Apakah popularitas dari artis ini selalu sejalan dengan elektabilitasnya? Ya, oke, terima kasih Mbak Marcel. Ya, saya kembali kepada makna dasar dari demokrasi atau sistem pemilu yang demokratis itu dulu. Yaitu demokrasi itu kan menjunjung kepentingan publik di atas segalanya. Artinya kepentingan rakyat ini menjadi poin yang utama dalam proses demokrasi itu. Nah, artinya ada sebuah kemampuan yang diharapkan ada para pemimpin untuk menjamin kepentingan rakyat itu betul-betul terlindungi. Nah, ketika kita bicara pada sistem demokrasi yang berbasiskan pada popularitas, disinilah permasalahan itu kemudian muncul. Kenapa muncul? Karena sistem pemilu kita itu memposisikan prosesnya itu sangat singkat sekali. Artinya ketika proses pencalonan hingga proses kepada pemilihan itu sangat singkat sekali dalam rangka untuk membangun figur-figur tertentu yang akan masuk pada posisi itu. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Saan misalkan, maka apa yang terjadi ya bagaimana kemudian bicara pada popularitas itu secara pragmatis, secara instan. Nah, di posisi inilah kemudian ketika bicara pada popularitas yang terjadi kemudian seringkali tidak kemudian mempertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan integritas dan kapabilitas. Popularitas itu hanya sebagai sebuah cara dalam rangka untuk kemudian memenangkan secara pragmatis calonnya. Ya, secara pragmatis calonnya. Memang karena ini tuntutan sistem pemilu yang itu sangat singkat sekali. Nah, ketika kita bicara pada popularitas pasti ini belum tentu kemudian secara otomatis masuk pada tingkat elektabilitas. Belum ada jaminan semacam itu. Tetapi paling tidak ketika popularitas itu dibangun dengan positif, maka inilah yang kemudian akan dikembalikan kepada masyarakat kita. Apakah kemudian masyarakat kita itu memiliki literasi politik yang cukup? Apakah kemudian masyarakat kita itu memiliki literasi media yang cukup? Apakah kemudian masyarakat kita itu peduli bahwa program itu menjadi nomor satu dibanding yang lainnya? Apakah kemudian kapabilitas dan integritas itu menjadi hal yang sangat penting dalam proses demokrasi? Nah, ini artinya apa? Bahwa ketika kita bicara pada penunjukan atau majunya banyak artis dalam pilkada kita, ini menjadi sebuah fenomena pragmatis bagi partai politik untuk bisa menang. Kemudian ketika kita bicara apakah kemudian nanti itu bersinergi pada kapabilitas dan integritas. Nah, ini yang biasanya kemudian seringkali dipasangkan pada calon-calon tertentu yang kemudian bisa menutup kelemahan itu. Ya. Nah, misalkan kalau calon atau artis ini kemudian jadi, kalau dia calon wali kota atau calon wakil gubernur masih oke lah gitu loh. Artinya nahkoda ini kan ada pada wali kota atau gubernurnya. Tetapi ya sekali lagi nanti ini akan memposisikan artis-artis yang pada posisi kedua ini menjadi sebuah pelengkap saja. Ya. Beberapa case misalkan kalau kita lihat pada masa-masa sebelumnya yang artis menjadi wakil kepala daerah misalkan. Apa yang terjadi? Tidak banyak kemudian berkontribusi positif pada pembangunan itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat justru itu menjadikan artis-artis itu dalam tanda kutip ya menjadi cibiran bagi teman-teman di pemerintahan daerah itu. Nah, kembali, tetapi akan lebih celaka ketika artis-artis ini diposisikan sebagai calon kepala daerah.
Kalau misalkan kepala daerah ini jadi, maka yang terjadi adalah apakah kemudian integritas atau kepemimpinan itu ada pada yang bersangkutan. Ini yang patut Baik, dan artinya sangat serius pertanyaan untuk berikutnya, dipertimbangkan karena nanti apakah akan partai berpengaruh politik pada ini juga proses demokrasi kita. mempertimbangkan ya kapabilitas bukan hanya sekedar figur saja yang sudah populer, yang tingkat terkenal dan juga bisa dipilihnya ini cukup tinggi, apakah sudah mempertimbangkan juga kapabilitas mereka? Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda, Kang Saan dan juga Mas Anang. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.